Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yang masalah yang sangat urgent gitu. Ketika seseorang bermedia sosial, meng-share faedah-faedah agama, men-share ilmu-ilmu yang terkait dengan agama kita. Ada yang harus kita perhatikan. Ketika seseorang itu ingin men-share, ingin mengirim atau mengajak seseorang dalam beragama, beribadah, maka yang harus kita ketahui adalah asalnya dari mana. Benar nggak itu sabda Rasul? Benar nggak itu firman Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak yang kita ketemukan, teman-teman kita di luar sana, alhamdulillah niatnya baik untuk mengajak seseorang beramal soleh. Tetapi yang sangat kita sayangkan adalah ketika mereka mengajak seseorang, mengajak teman yang lain untuk beribadah, beramal soleh, tapi tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang benar gitu. Contohnya banyak. Terkadang orang di luar sana mengirimkan dengan nama Rasulullah, dengan ada misalkan hadis gitu kan. Barang siapa yang gini, barang siapa yang gini, hadis Bukhari. Tetapi itu bukan sabda Rasulullah. Ini adalah sangat-sangat tidak disarankan. Bahkan ancamannya sangat besar. Oke, mari kita lihat contoh dari video yang saya dapatkan gitu di media sosial. Ketika lagi lihat-lihat video, lah kok ini agak beda gitu videonya. Mari kita lihat ya. Nah, di sini, di video tersebut, dia menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata, coba teman-teman, dalam tiga situasi, jika berdoa, itu pasti akan diterima. Jadi, ada Nabi, lihat teman-teman, Nabi SAW pernah berkata, katanya, dalam tiga situasi, jika berdoa, itu pasti akan diterima. Jadi, ada tiga situasi ketika kita berdoa kepada Allah, maka itu akan diterima doanya. Yang pertama apa katanya? Saat tubuh mulai bergetar. Coba, yang pertama adalah situasi yang ketika kita berdoa, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah saat tubuh kita bergetar. Ini katanya di video tersebut. Yang kedua adalah ketika hati kamu merasa cemas dan takut. Yang ketiga, ketika kamu meneteskan air mata. Nah, oke. Dan saya ngecek, udah saya mencari-cari, cuman ada di website yang itu bukan website tentang Islami gitu. Maksudnya website tentang berita-berita umum. Dan ada ini yang menisbatkan dari website tersebut, atau dia mengambil kutipan tersebut dari karangan Imam Suyuti dalam kitab, kalau nggak salah, nanti saya cantumin di bawah ini nama kitabnya. Nah, ada di website tersebut menyebutkan memang seperti ini. Dan yang paling saya sayangkan adalah ketika di bawahnya seperti ini teman-teman. Nabi juga berkata. Nah, ketika ada kata-kata Nabi menisbatkan kepada Nabi SAW, dia juga bilang, Nabi juga berkata, barang siapa yang membagikan pengetahuan ini, dia akan memiliki rumah di depan saya, jannah. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Perlu kita ketahui, jangan kita sembarang membawa nama Nabi ketika untuk berdalil. Oke, mungkin dia niatnya baik, tetapi caranya salah, gitu. Dan di sini adalah riwayat Al-Bukhari katanya. Dan ketika saya dapat video ini, saya lihat di komen-komenannya, Masya Allah, katanya ada salah satu komen bilang, kalau hadits Bukhari itu udah pasti sahih katanya gitu. Iya benar, karena kitab yang kedua setelah Al-Quran adalah yang baik adalah Al-Bukhari. Gitu. Tetapi ketika seseorang menisbatkan kepada Rasulullah SAW atas kedustaan maupun hadits riwayat Bukhari, maka ini tertolak. Bahkan ancamannya sangat besar. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, ketika itu Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar."
Bukhari. Ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka karena tempat duduknya neraka. Maka ini sangat bahaya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian ketika ingin menebarkan faedah-faedah kajian atau mengajak teman-teman untuk beribadah, baik niatnya, tetapi harus kita lihat dari mana sumber yang kita dapatkan, benarkah itu hadis atau benarkah itu qala Allah atau firman Allah. Dan sebaiknya teman-teman kalau ingin belajar, walaupun dari website, bacalah yang website memang teruji. Nah, nanti saya cantumkan website yang memang di sana dia mencantumkan footnote dari hadis apa, kitab apa di bawah di link deskripsi, insyaallah. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita boleh mengajak seseorang untuk beribadah, tetapi ingat, kita tidak boleh berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat besar dosanya teman-teman sekalian. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, yang ingin mengetahui ilmu yang lebih dalam, coba tanyakan kepada ustadz atau tanyakan kepada teman Anda gitu, yang memang beliau belajar di bidang agama. Tanyakan, dan insya Allah kalau misalkan seseorang itu benar dalam belajarnya, ketika dia tidak tahu maka dia bilang tidak tahu, dan ketika dia belum tahu maka dia akan cari tahu, entah dia nanya ke gurunya atau lain sebagainya. Jadi intinya ketika seseorang itu ingin mengajak seseorang lain, harus jelas dari mana sumbernya, tidak boleh berdosa atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya adalah ketika seseorang menebarkan kebaikan, faedah-faedah keilmuan, maka harus diketahui sumbernya dari mana, hadisnya dari mana. Nah, kalau misalkan ada perkataan-perkataan hikmah yang baik, oke, jangan kita bilang dari Nabi SAW. Kayak tadi misalkan gitu kan, tinggal dibuang, Nabi juga pernah berkata, dan Al-Bukhari dibuang. Udah itu aman. Tetapi kalau misalkan kita nisbatkan kepada Nabi SAW, ini yang berbahaya. Mungkin cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.